M pangkat min 1, kita lihat yang M pangkat min 1, L pangkat 3, T min 2. Jadi isinya adalah yang ya, seperti itu. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Hai adik, bertemu lagi dengan kakak Kak Eris. Hari ini kita akan ngebahas soal ya. Oke, kita bacain dulu soalnya. Seorang ahli purbakala mendapatkan bahwa fosil kayu yang ditemukan mengandung karbon radioaktif kira-kira tinggal 1/4 dari asalnya. Bila waktu paruh karbon radioaktif adalah 2800 tahun, maka berapa kira-kira umur fosil tersebut dalam tahun? Jadi di sini yang ditanyainnya adalah umur fosil atau T, umur fosil gitu ya. Nah, ini masuk ke pembahasan tentang fisika inti dalam waktu paruh. Kita tahu bahwa ada sebuah persamaan N sisa atau masa sisa sama dengan N awal setengah T per T setengah. T adalah waktunya dan T setengah adalah waktu paruhnya gitu ya. Oke, berarti kita di sini dapat yang namanya sisanya. Sisanya berapa ini? Tinggal setengah dari asalnya. Berarti NT-nya itu adalah 1/4 ya, bukan setengah, 1/4 dari N0. Kita masukin di sini ya, berarti 1/4 N0 sama dengan N0 setengah T per waktu paruhnya adalah 2800. Oke, berarti di sini N0 kita bisa coret ya. 1/4 kita jadikan setengah dikuadratkan seperti ini ya. Hasilnya sama 1/4 sama dengan setengah T per 2800. Oke, kita coret setengahnya, berarti 2 sama dengan T per 2800. Berarti T sama dengan 5600 tahun. Jadi di sini itu kita dapat bahwa umur fosilnya itu adalah 5600. Isinya adalah yang E. Sekian pembahasan dari kakak. Ingat, belajar saja tidak cukup.
bertemu lagi bersama saya Izhar. Kita coba kerjakan soal berikut. Selama 120 hari, jadi saya ada T ya, intensitas radiasi bahan radioaktif berkurang tinggal 1/8 intensitas mula. Umur paruh bahan radioaktif tersebut adalah. Oke, kita cari dengan persamaan peluruhan ya. Peluruhan radioaktif, di mana peluruhan ini memenuhi N T sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T. T kecil, T besar ya. Bedanya apa? Ini waktu peluruhan. Sedangkan T besar itu adalah waktu paruh atau umur paruhnya ya. Oke, di sini karena di sini ada intensitas ya, kita gunakan persamaan yang sama, di mana NT-nya itu sisa 1/8 ya, 1/8 dari N0. Di sini N0 setengah dikali T-nya itu dalam waktu 120 per T. N-nya bisa kita coret ya. 1/8 itu setengah pangkat berapa sih? Setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat 120 per T. Karena sama-sama setengah basisnya, ya kita ambil pangkatnya aja ya. Sisa 3 sama dengan 120 per T, atau T sama dengan 120 dibagi 3. Maka waktu paruhnya ternyata 40 hari ya. 40 hari itu adalah opsi yang C. Maka jawabannya adalah C. Ingat adik-adik, belajar saja tidak cukup. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Kak Eris. Hari ini kita akan ngebahas soal ya. Oke, kita bacain dulu soalnya. Gaya tarik-menarik antara dua benda yang masanya M1 dan M2 dan terpisah sejauh R dapat dinyatakan dengan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Dengan G adalah suatu konstanta, maka dimensi G adalah jadi di sini yang ditanyain dimensinya itu masuk ke bab tentang besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan itu biasanya besarannya itu ada dua ya. Jadi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau mengerjakan dimensi berarti kita masuk ke yang namanya besaran pokok. Nah, biasanya yang keluar itu ada beberapa besaran pokok, tapi yang sering keluar tuh yang pertama adalah panjang gitu ya, panjang. Nah, ini biasanya kan satuannya meter ya. Nah, meter satuan SI-nya mempunyai dimensi L gitu ya. Selanjutnya ada massa. Massa itu dimensinya atau satuannya dulu kilogram, dimensinya adalah M, dan yang ketiga yang sering keluar yaitu waktu, yaitu sekon pasti satuannya. Nah, dimensinya yaitu T. Kalau mengerjakan tipe seperti ini, kita lihat untung di sini diketahui bahwa rumus dari G itu sebenarnya kita udah dapat gitu ya, karena untuk mengerjakan dimensi kita harus tahu dulu rumusnya seperti apa atau satuannya
seperti apa gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat, kita bisa dapat satuan dari G menggunakan persamaan. Oke, kakak tulis dulu ya di sini. F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Berarti kita kalau mau mencari G itu sama dengan F kali R kuadrat per M1 kali M2. Nah, untuk mengerjakan dimensi kita harus tahu satuannya. Satuan dari F atau F juga besaran turunan yang dimana punya rumus F. Masih ingat hukum 2 Newton? F sama dengan M kali A. Iya, betul. Jadi di sini F itu sama dengan M kali A. Berarti M itu massa, satuannya kilogram, dan A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, serta R itu jarak, berarti satuannya meter, punya ya satuannya di sini berarti meter ya. Oke, kita belum ke dimensi. Per M di sini M1 M2 itu adalah massa. Nah, hati-hati ya, M di sini adalah massanya, yaitu satuannya kilogram kali kilogram, berarti kilogram kuadrat. Oke, berarti ini ada yang bisa kita coret kilogramnya, ini KG-nya di bawah. Nah, hati-hati, M dengan M kuadrat jadi M pangkat 3 ya. Oke, berarti G itu sama dengan M pangkat 3 per S pangkat 2 dikali kilogram. Nah, kalau udah tahu bahwa ini itu satuannya, kita masuk ke yang namanya dimensinya. Jadi dimensi dari konstanta ini adalah M. M di sini berarti meter. Nah, punya dimensi yaitu L ya. L-nya pangkat 3 per S itu sekon, berarti T pangkat 2 dan kilogram tuh M pangkat 1. Atau kalau mau dinikan adalah L pangkat 3 gitu ya. L pangkat 3 T min 2 dan M min 1. Nah, ini adalah dimensinya. Kita cek ya di sini yang benar yang mana. Oke, kalau di sini mulainya dari M ya, berarti M pangkat min 1, kita lihat yang M pangkat min 1, L pangkat 3 T min 2. Jadi isinya adalah yang E ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian harus banyak latihan, review lagi materi tentang besaran dan satuan dan pengukuran. Itu meskipun mudah, kalian harus tetap latihan ya. Sekian pembahasan dari kakak. Ingat, belajar saja tidak cukup. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.